jajaran pemadam kebakaran Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kuningan dalam menghadapi kesiapsiagaan di musim kemarau ini, kami menyiapkan 28 personil anggota UPT Damkar Satpol PP Kabupaten Kuningan, juga dibantu dengan anggota Satpol PP Kabupaten Kuningan di dalamnya, kemudian juga dengan TNI, dengan Polri-nya juga, dengan BPBD-nya juga. Jadi kita semua siap sesuai dengan arahan dan instruksi dari Pak Bupati, Pak Wagub, termasuk di dalamnya Pak Sekda. Kita standby dan dengan 5 randis damkar. Kemudian untuk sosialisasi, ya, untuk sosialisasi kita tetap dengan 3 regu yang dimiliki oleh damkar, kita senantiasa mobilisasi ke tiap desa-desa atau pelosok untuk antisipasi kebakaran, baik kebakaran pemukiman ataupun kebakaran lahan. Maka dari itu kami menghimbau juga, karena beberapa hari yang lalu sudah ada 4 kali kejadian kebakaran, termasuk yang terakhir itu adalah kebakaran yang terjadi di Desa Pancalan yang diakibatkan atau disumberkan dari obat nyamuk bakar. Maka dari itu waspada terhadap bahaya potensi kebakaran, baik yang bersumber dari api, tungku, listrik, dan hal-hal yang sebagainya. Terlebih khusus sekarang yang sedang booming yaitu kebakaran lahan dan hutan. Jadi kita tetap sosialisasi. Setiap hari kita standby 24 jam. Personil kita standby. Kemudian barangkali ada warga masyarakat yang membutuhkan, bisa kontak by phone di 0232 87 1113. Pak, sejauh ini kerugian akibat kebakaran berapa, Pak? Taksiran kerugian dari data yang kami miliki di 2020 hari ini, kejadian kebakaran memang relatif alhamdulillah cenderung menurun. Untuk kebakaran pemukiman baru terjadi hampir 22 kasus dengan estimasi kerugian hampir 800 jutaan. Cuman memang hal ini pasti akan menjadi panjang karena musim kemarau ini kan sudah mulai kerasa nih sekarang. Maka dari itu, agar ke warga masyarakat hati-hati terhadap potensi kebakaran. Nah, kami juga menyarankan kepada pihak aparat pemerintahan desa dalam situasi pandemi COVID juga kita harus tetap hati-hati agar bisa pula, karena ada kewajiban di desa ini melindungi setiap warganya dari ancaman bahaya kebakaran. Pak. Dengan cara apa? Ya mungkin bisa saja menempatkan alat proteksi kebakaran atau APAR di masing-masing dusun, di masing-masing blok yang ada di wilayahnya masing-masing. Paling tidak pada saat terjadi kebakaran pemukiman atau kebakaran lahan yang kan nggak mungkin langsung gede tuh, pasti skala kecil dulu. Ya dengan APAR yang tersedia itu bisa menghandle atau bisa meminimalisir terjadinya kebakaran. Jadi kami pun sangat berharap warga masyarakat bisa membantu kami juga, karena kewajiban kebakaran ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, bukan hanya tanggung jawab seperti damkar saja, tapi warga masyarakat pun di dalamnya ikut andil juga untuk bertanggung jawab menjaga supaya kebakaran itu kan tadi lahannya yang 800 juta, Pak. Itu rumah sementara, pemukiman rumah. Kalau lahan yang ditangani oleh damkar sendiri baru sekitar 12 kasus. Salah satunya yang sering terjadi itu di perumahan Pesona Ancaran kalau tidak salah, itu sering terjadi. Kemudian yang agak riskan juga kalau wilayah Kebun Raya Kuningan sudah pastilah, karena itu menyangkut lahan hutan lindung. Kemudian di wilayah Gunung Keling juga di situ. Kemudian wilayah Citangtu juga karena di situ banyak hutan dan lahan. Kemudian yang kebakaran lahan itu adalah di wilayah perhutani yang arah ke desa Pakembangan juga, di situ di Kunjer. Kemudian di wilayah Cikubang Sari juga, ya, dan lain sebagainya banyak. Termasuk perumahan ini, perumahan di belakang Alam Asri itu apa ya? Wilayah itulah. Kuningan View lah di situ ya. Pak, terus kemudian apa namanya? Kalau hidran ada berapa, Pak? Nah,
Di Kuningan ini yang tercatat, kalau hidran pilar yang ada di luar ruangan, maksudnya di wilayah Kabupaten Kuningan itu, yang tercatat itu ada 22 titik. Ini juga ironis sebetulnya ya, kalau untuk hidran. Dari 22 titik ini, yang jalan itu paling hanya 7, Pak. Dari 20. Dari 20. Salah satunya termasuknya yang di Pasar Baru, itu kan ada hidran di situ. Ternyata hidran ini malah ketutup sama tempat jualan. Pada saat 2018 pada waktu itu kejadian kebakaran, kita mau cari sumber air, ternyata hidrannya itu terhalangi oleh apa ya bahasa Sundanya, dongdangan lah, tempat pedagang. Ini juga harus menjadi sebuah pemikiran bersama kepada para pengelola pasar dan lain sebagainya. Kalau untuk hidran, mohonlah diamankan, disterilisasikan, Pak. Seperti itu. Yang jalan itu hanya depan Pemda, kemudian di Pasar Cilimus, kemudian Ciawi Gebang. Selebihnya itu kita nggak tahu. Berarti tiap kecamatan tertentu belum ada ya Pak? Belum ada sama sekali. Ya kecuali mungkin bangunan-bangunan yang dikelola oleh swasta, kayak rumah sakit dan seterusnya, sebagian ada lah. Tapi sebagian besar memang belum ada sih. Pak, untuk perawatan kendaraan gimana? Ini kan kendaraan tua ya Pak? Ya betul Pak. Tahun berapa sih ini? Kalau untuk yang kita miliki yang paling muda itu tahun 2002. Yang paling lamanya tahun 1984. Jadi memang ini sangat memerlukan biaya dan perawatan yang tinggi, Pak. Maka dari itu juga kita mencobalah membangun komunikasi dengan pihak pemerintah Kabupaten Kuningan dalam hal ini agar berkenan kiranya damkar ini sendiri mendapat perhatian dalam artian untuk pelayanan publik. Karena memang banyak memerlukan biaya yang sangat besar kalau kendaraan saja, Pak. Apalagi kan kemarin sering nyemprot disinfektan juga. Iya, itu memang satu resiko yang harus dijalankan. Kita juga siap apapun kondisinya. Yang penting ya siap dengan kondisi pun kan harus disesuaikan juga dengan keadaan, Pak. Kalau memang harus diperhatikan ya. Kalau saya sih nggak jadi masalah, tapi kan anggota ini yang harus diperhatikan, Pak. Tuh. Berarti sejauh ini sudah hampir semua desa Pak disemprot. Kita dari mulai 23 Maret 2020 sampai terakhir berarti bulan Juni itu untuk desa saja sudah 150-an desa lah ya. Pokoknya total itu hampir 300 titik yang kita semprot disinfektan. Berarti untuk hari saat ini belum ada ya? Kenapa Pak? Belum ada juga untuk ini sekarang. Apanya? Penyemprotan itu Belum Pak, kita belum melayani lagi karena memang dari gugus tugasnya kita belum menerima anggarannya Pak untuk operasionalisasi. siap. Masih Pak. Siap.